Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di tengah-tengah masyarakat yang musyrik dan kafir, yang dipimpin oleh seorang raja sangat zalim, yaitu Raja Namrud. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Salah seorang pembuat berhala terkenal pada waktu itu ialah Azar, ayah Ibrahim. Ibrahim alaihissalam yang memiliki kecerdasan tinggi tidak mau menyembah berhala. Oleh karena itu, dia pergi mencari Tuhan yang sebenarnya. Pada suatu malam, dia melihat bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, "Aku tidak akan bertuhan kepada yang tenggelam." Kemudian ketika melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Akan tetapi setelah bulan itu terbenam dan berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar dan lebih terang." Namun tatkala matahari terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya berlepas diri dari apa yang kamu perserikatkan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan cenderung kepada agama yang benar, dan bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan." Dalam keadaan seperti itu, datanglah petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam. Dia menemui bapaknya dan masyarakat sekitarnya, lalu bertanya, "Mengapa kamu sekalian menyembah patung-patung itu?" Mereka menjawab, "Kami mengikuti bapak-bapak kami yang menyembahnya." Ibrahim alaihissalam berkata pula, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapak kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata lagi, "Apakah kamu datang kepada kami sungguh-sungguh atau bermain-main bersenda gurau?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan aku dapat memberikan bukti-bukti tentang kekuasaan dan kebesarannya itu." Dan sungguh-sungguh Ibrahim alaihissalam berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya." Ketika mereka pergi meninggalkan berhala-berhala sesembahan mereka, Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala tersebut dengan Ka'bah kecuali yang paling besar. Selanjutnya Ka'bah tersebut dikalungkan di bahu berhala yang paling besar itu. Selang beberapa waktu, mereka kembali untuk beribadat. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat berhala-berhala itu telah hancur berantakan, kecuali berhala yang paling besar, yang di bahunya ada sebuah kapak. Mereka saling bertanya siapa yang berani berbuat kurang ajar terhadap Tuhan-Tuhan mereka itu. Di antara mereka ada yang berkata, "Mungkin ini perbuatan anak muda itu yang selalu mencaci maki berhala Tuhan kita." Mereka pun memanggil Ibrahim alaihissalam yang dicurigainya itu untuk bertanya, "Apakah kamu melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?" Dengan tenang Ibrahim alaihissalam menjawab, "Coba saudara tanyakan saja kepada berhala yang paling besar itu, karena dia yang menyandang kampak, dan barangkali dia tidak mau diperserikatkan dengan yang kecil-kecil." Mendengar jawaban Ibrahim alaihissalam, sebenarnya mereka sadar bahwa berhala tidak mungkin dapat diajak bicara. Dalam keadaan mereka membisu dan bingung, Ibrahim berkata lagi, "Mengapa kalian menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu? Wah, 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 celakalah kalian. Dan apa yang kalian sembah selain Allah, apakah kalian tidak paham?" Begitu kata Ibrahim kepada orang yang tidak mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Pengertian syirik. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Perbuatan syirik adalah perbuatan bodoh, sia-sia, tidak masuk akal, dan sangat bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengutuk perbuatan syirik tersebut. Perbuatan syirik itu
Pada dasarnya perbuatan yang sangat merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukannya tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. An-Nisa ayat 48. Dilihat dari tingkatannya, syirik terbagi menjadi dua bagian. Satu, syirik besar, artinya berkeyakinan bahwa ada lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan itu disembah dan dimuliakannya, seperti menyembah pohon, batu besar, binatang, dan lainnya. Yang kedua, syirik kecil, artinya beribadah hanya ingin dipuji oleh orang lain. Syirik kecil bisa disebut juga dengan riya, ingin dilihat orang lain, ingin didengar orang. Contohnya, melakukan ibadah ingin dipuji orang, atau memberi sumbangan untuk mengharapkan pujian. Syirik merupakan perbuatan zalim yang sangat besar sehingga dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, perbuatan syirik itu dapat menghapuskan keimanan seseorang. Cara menjauhi perbuatan syirik, manusia ada yang menyembah benda-benda mati seperti berhala, kuburan, pohon-pohon besar, matahari, batu-batuan, benda-benda pusaka, jimat, dan lain-lain. Perbuatan manusia seperti itu tidak akan menggunakan akal pikiran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda tersebut jelas tidak mungkin dapat memberikan pertolongan kepada manusia. Begitu juga makhluk hidup seperti binatang ternak tertentu, makhluk halus seperti jin, iblis, dan yang sejenisnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas untuk disembah dan disamakan dengannya. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan benda-benda yang mati atau makhluk hidup seperti yang disebutkan di atas adalah perbuatan syirik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat demikian. Dalam kaitan ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mengenai pesan Luqman alaihissalam dalam mendidik anak-anaknya melalui firman-Nya dalam surat Luqman ayat 13. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Luqman ayat 13. Dari uraian di atas, kiranya jelas bahwa syirik adalah perbuatan zalim yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala.